Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Terima kasih sudah hadir. Saya kali ini berkunjung ke OMG Center. Ya, saya ketemu dengan Mas Gunggung. Saya perkenalkan, Mas Gunggung ini adalah uh, ahlinya, pakarnya olah nafas. Nah, kenapa saya kok hari ini saya ketemu sama Mas Gunggung, kok saya ngajak teman-teman ngobrolin tentang olah nafas gitu ya. Ya karena sebelumnya di tahun lalu ya tepatnya Tahun Mas lalu, Gunggung ya. betul. Mas Gunggung ini 2 kali ya mengisi atau menjadi narasumber di seminar Keto Talks and Bazaar. Ya, jadi saya sama Mas Gunggung dari tahun lalu udah sering kontak dan juga ngobrol. Nah, apa sih yang bisa selalu gitu pemikiran kita nih Mas Gunggung, ya apa yang bisa membantu gitu ya, ikhtiar apa lagi yang bisa diberikan kepada teman-teman pejuang kanker maupun yang bukan pejuang kanker juga ya, tapi dia mungkin ada diabetes, ada hipertensi dan semua penyakit-penyakit metabolik nih Mas. Ya, Ini apa yang bisa kita kasih gitu loh untuk mereka, yang membantu mereka bisa lebih ringan gitu hmm, kan. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita bisa langsung ngobrol sama Mas Gunggung. Ah, sambil kita tanya-tanya beliau, apa sih sebenarnya olah nafas gitu ya. Saya mulai nih Mas Gunggung. siap. Ah, Mas Gunggung ini kan dibilang OMG Center Jakarta. Boleh Mas ceritain dikit ini tentang apa sih Mas olah nafas ini bagi yang Ya, belum pada tahu gitu ya. Karena banyak yang ya. belum tahu nih Mas. Oke. Gimana Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Mas Gunggung. Ya, nama tenarnya itu. Jadi kita ngobrolnya pakai nama Mas Gunggung saja. Ya, saya sudah belajar pernapasan itu lebih dari 28 tahun. Kemudian karena saking tradisionalnya, maka biasanya kita sistemnya manut sama guru. Nggak terlalu banyak penjelasan. Pokoknya kita dikasih materi ya kita laksanakan, kita manut, kita praktek dan sebagainya. Oke. Cuman ya memang pada dasarnya saya orangnya serba pengen tahu gitu kan. Maka saya mencari tahu apa sih yang diajarkan guru-guru saya kepada saya. Gitu. Ah, Ini kok bisa jadi manfaat seperti ini? Kok bisa dipakai pernapasannya itu untuk misalnya pada saat itu yang saya pelajari itu untuk ngancur-ngancurin besi gitu, hmm, ngancur-ngancurin batu, oke. beton cor dan sebagainya. Aha, Apa bisa dipakai untuk hal yang lain? Nah, ternyata bisa, tapi nggak ada penjelasan. Maka oke. mulailah saya mencari tahu, karena kebetulan saya orang IT, maka saya merujuk pada data-data jurnal. Saya mencari tahu dari banyak jurnal-jurnal yang bertebaran di internet. Apa olah nafas ini pengaruhnya pada tubuh manusia? Hmm, Ternyata ya nomor satu kita ketemu bahwa ada 11 sistem pada tubuh manusia kalau kita bicara fisik ya. 11 sistem dari mulai sistem otot, sistem rangka, sistem peredaran darah dan sebagainya. Olah napas latihan mempengaruhi 11-11-nya. hmm, Tapi ada yang dominan berpengaruh terhadap salah satunya. oke. Nah, dari sistem-sistem ini ada subsistemnya. Misalnya contoh sistem syaraf, Hmm, disebut master system. Dia di bawah sistem syaraf itu nanti dia ada syaraf tepi, ada syaraf pusat. hmm, Syaraf pusat ada brain, ada spinal cord. Syaraf tepi ada otonom, ada somatik. Syaraf otonom ada simpatik, ada parasimpatik. Jadi ada hmm, cabang-cabangnya tuh. iya. Jadi itu saya merasa sebagai pembelajaran atau eksplorasi pada diri sendiri. Mhm, Nah, yang kemudian ternyata olah napas bisa dipakai untuk melakukan perbaikan pada banyak hal hmm, dan bisa dijadikan satu-satunya variabel untuk melakukan perubahan. Nah, oke. dari situlah kemudian saya membuat kelas-kelas yang awalnya ya sama teman-teman dekat, Hmm, yang kenal yang tahu, iya. lalu bikin workshop kecil-kecilan, Hmm, lalu mulai rame bikin agak-agak gede terus hingga akhirnya ya bisa sampai puluhan ribu, ribuan orang yang udah menikmati apa yang sudah saya lakukan ini. Nah, kristalisasi dari semua perjalanan panjang ini mengerucut pada sebuah metode yang saya temukan sendiri, yang saya kembangkan sendiri, yang saya sebut mhm, dengan metode napas ritme. oke. Jadi tekniknya disebut dengan teknik napas ritme. Ya, ini bagaimana cara kita memandang olah napas dalam bentuk frekuensi dan gelombang. Hmm, Jadi ketika oke. seorang itu bernapas, sebenarnya dia sedang memancarkan frekuensi dan gelombang.
Ya, contoh paling gampang, ada orang tarik, buang, tarik, Hmm, buang, tarik, ya. buang. Maka ini bisa disebut sebagai satu siklus. Kalau udah bicara siklus, kita bisa hitung frekuensinya. Kita bisa hitung hertznya. Nah, kalau sudah ketemu frekuensi, sudah ketemu hertznya, maka kita bisa resonansikan frekuensi itu pada apa saja. Karena setiap di badan kita ada frekuensinya. Jantung ada frekuensinya, paru-paru ada frekuensinya, kulit, otot, tulang, daging, dan sebagainya ada frekuensinya. Jadi cara napas ritme nanti bergetaran dengan sistem tubuh kita ini menjadi sangat logis sekali. Yakni samakan ritme nafasnya dengan frekuensi yang ingin dituju. Maka pada detik itu terjadi resonansi. Nah, kemudian ini saya gaungkan ke teman-teman yang akademisi. Hmm. Ada yang mau neliti nggak? Nah, ceritanya begitu tuh. Ada yang mau neliti nggak? Ya, gayung bersambut. Ada di Bandung, magister S2, meneliti teknik napas ritme untuk pengembangan dan peningkatan atlet Oke. atlet silat, atlet silat Jawa Barat, yang kemudian akhirnya menjuarai PON, kemudian menjuarai kejuaraan SEA Games, kejuaraan dunia, dan masih dipakai sampai detik ini. Sorry. Lalu saya promosikan lagi pada akademisi-akademisi yang saya kenal, kemudian saya bikin tulisan, saya bikin video dan sebagainya mengenai dasar teori napas ritme ini. Lalu nyambung juga. Nah, sama satu lagi karya tulis S3. Oke. Doktoral, sudah lulus. Diuji sama 8 orang. Ya, diuji sama 8 orang dengan nilai 3,99. Nyaris 4,0, nyaris sempurna. Wow. Nah, dengan dasar teorinya yang dipakai oleh napas ritme ini. Jadi artinya ini sudah menjadi sesuatu yang logis. Karena harapan saya juga begitu, olah napas ritme ini ada di rumah-rumah, bisa dipelajari oleh siapa saja. Kemudian menjadi dasar pijakan bahwa olah napas ini sesuatu yang bukan klinik, tapi logis. Dan kalau kita belajar olah napas itu sepertinya kita sedang belajar eksplorasi pada 11 sistem pada tubuh kita. Belum ngitung abstraksinya seperti pikiran, perasaan, jiwa, dan sebagainya. Iya. Nah, jadi sekilas seperti itu. Baru kemudian mengerucut, ada rezeki, ya saya bikin perusahaan kecil-kecilan, UMKM lah. Yang core bisnisnya adalah untuk memberikan layanan pelatihan olah napas. Kita punya lebih dari 30 kelas. Dari mulai kelas untuk perbaikan diabetes, kemudian ada untuk kanker, untuk Parkinson, kemudian ada untuk susah tidur, macam-macam. Ada untuk fitness, ada untuk lansia, pokoknya lebih dari 30 kelas kita punya. Dan alhamdulillah kelas-kelas ini diminati. Walaupun saya sedikit membuat testimoni-testimoni. Karena saya lebih senang dari sisi edukasi. Maka semua YouTube saya itu isinya edukasi semua. Wah, testimoninya paling hanya 10%, 15%, enggak banyak. Sisanya semuanya edukasi. Bagaimana olah napas ini bisa mempengaruhi A, B, C, D, E, F, G begitu. Sampai kemarin lagi ramai itu masalah antioksidan. Ya kan, orang kalau harus beli antioksidan, misalnya seperti glycine, N-acetylcysteine, atau glutathione, atau superoksida dismutase, katalase, karotenoid, macam-macam, itu kan mahal sekali. Nah, ternyata olah napas bisa. Yang kalau dilatih pakai cara dan teknik tertentu, dia dapat meningkatkan kadar antioksidan di badan, proven by science, dan bisa diuji, diukur. Nah, sampai sejauh itu, sehingga olah napas ini benar-benar bagi saya pribadi sebagai eksplorasi untuk mengetahui, karena saya biasanya nih orang sakit diobati pakai obat ini, saya cari tahu obatnya apa. Misalnya dulu waktu era COVID rame remdesivir, azithromycin, ya kan, itu obat-obat yang mungkin tidak jelas pada era itu gitu kan. Begitu saya lihat remdesivir ternyata mengubah organel sel menjadi basa. Saya lihat jurnalnya seperti itu. Lah olah napas juga bisa. Kalau cuma sekedar mengubah sel menjadi basa, mengubah cairan pH-nya berubah menjadi basa, olah napas lebih gampang dilakukan karena konsentrasi ion bikarbonat dan konsentrasi karbon dioksida diubah, konsentrasi karbon dioksidanya pH berubah. Nggak usah minum macam-macam. Nah, ini salah satu contoh saja. Kemudian seperti metformin untuk normalisasi diabetes, untuk obat diabetes kan. Ya saya pelajari cara kerjanya bagaimana. Ternyata dia membuat intermittent hipoksia di dalam sel. Olah napas juga bisa kalau untuk membentuk intermittent hipoksia gitu. Nah, jadi banyak hal-hal yang buat saya pribadi itu akhirnya tercerahkan gitu. Bahwa oh ya, orang-orang zaman dulu tuh memang hebat sekali. Tapi memang tidak ada penjelasan. Nah, di napas ritme ini, di UMG ini kita berusaha memberikan penjelasan-penjelasan itu. Jadi tadi Mas kan ini kalau
saya tuh kan background-nya gitu ya, selama ini saya mengajarkan ke teman-teman di TikTok ini adalah mengenai solusi untuk penyakit metabolik. Terutama yang paling sering saya bahas itu adalah kanker nih Mas. Nah, jadi kita mengajarkan mereka terapi metabolik berbasis ketofastosis. Jadi kita memang ada program bimbingannya nih Mas Gunggung. Dan ini sudah saya lakukan dari bulan Januari semenjak saya mulai live di TikTok. Itu kita lakukan secara rutin dan alhamdulillah udah banyak banget Mas Gunggung yang apa ya memberikan testimoni bahwa misalkan benjolan di payudaranya dari tadinya misalkan ada beberapa udah hilang, terus tinggal masih ada 1 atau 2 yang masih keras gitu, tapi itu menuju kepada normal kembali. Yang lukanya sudah menganga gitu ya, dan itu kembali merapat lagi dan alhamdulillah komentar apa namanya pernyataan-pernyataan mereka itu memberikan kita semangat gitu ya Mas, bahwa oke ini betul kok udah di track yang benar. Nah jadi saya mengambil istilahnya metabolic therapy ini itu mengambil ilmu, kalau ilmu fisiologi dasarnya saya dapatnya dari Mas Tio kan ya Mas Gunggung ya. Tapi mengenai kegunaan khusus metabolic terapi untuk kanker, ini saya mempelajari dari Profesor Shefrid. Profesor Shefrid ini dia ahli biologi, profesor biologi dari Boston College. Nah dia meneliti udah lebih dari 13 tahun Mas mengenai sel kanker. Nah ini jadi saya melihatnya, oh ternyata kalau kita tahu akar masalahnya, kita akan tahu juga cara mengatasinya kan. Karena kasihan banget Mas Gunggung. Berapa banyak itu katanya di Amerika 1.700 orang setiap hari sekarat karena kanker di Amerika. Di Indonesia saya nggak tahu berapa banyak kasusnya. Tapi banyak. Itu udah menjadi pemandangan umum. Yang kalau orang, tadi aja teman saya baru di grup ada yang bilang ternyata katanya metode medis yang konvensional tingkat kesuksesannya itu cuma 2-3%. Ya teman-teman tidak bermaksud untuk saya tidak bermaksud untuk menakut-nakuti teman-teman, tidak. Tapi ini adalah statistik Mas Gunggung. Ya, apa yang terjadi gitu ya pada pasien kanker yang mengambil langkah yang konvensional, tingkat kesuksesannya 2-3%. Ya, maka beruntung banget tuh orang-orang yang bisa lolos 2-3% itu ya memang masih ada umur dia Mas. Tapi si 2-3% ini nih Mas, kalau kita telusurin bisa jadi kondisinya juga tidak baik-baik saja. Contoh, ginjalnya masih utuh enggak? Payudaranya masih utuh enggak? Jangan-jangan udah tinggal 1, ya. Ginjalnya tinggal 1, itu pun tinggal sekian persen. Jadi cuma ya tentunya kita kepengen kualitas kesehatan dan kualitas hidup mereka juga bisa kembali membaik kan Mas. Ya, betul. Bukan sekedar lolos dari maut, ya enggak. Nah ini loh, jadi yang saya selalu sampaikan kepada teman-teman pejuang kanker ya, bukan target kita bukan cuma sekedar lolos dari maut, tetapi bagaimana kita bisa keluar dari krisis ini dengan meninggalkan jejak racun yang sesedikit mungkin, mungkin. Ini yang jadi tujuan metabolic terapi. Terus saya sampaikan gitu ya ke teman-teman pejuang kanker. Nah, jadi teman-teman kan udah tahu ya kalau di ketofastosis itu kita ada puasa Mas Gunggung, ada intermittent fasting. Kita juga melakukan seleksi makanan ya karena kalau kita udah fasting harapannya kan bisa terjadi bebersih pada sel gitu ya, di level sel terjadi autofagi, syukur-syukur terjadi mitofagi juga, jadi mitokondria autofaginya versi mitokondria. Nah kalau udah seperti itu kita kan harus penuhi nutrisi esensial kita ya Mas, makronutrisi esensial yang fatty acid dan amino acidnya. Nah, mengingat Mas, sekarang ini bukan cuma sekedar
yang jadi tantangan teman-teman pejuang kanker ya Mas. Mereka bukan cuma sekedar punya chance 2-3% aja sukses di metode konvensional kemo dan radioterapi ya. Ini fakta ya. Tetapi di dalam prosesnya itu lebih banyak mereka dijauhkan dari yang menjadi hak tubuh dia Mas. Yaitu fatty acid dan amino acid yang diperoleh dari lemak dan protein hewani kan. Nah, sedangkan kalau misalkan yang tidak mereka butuhkan itu yang diberikan, contoh, mereka dianjurkan untuk memenuhi nutrisinya bebas, apa saja. Yang istilahnya karbo tinggi, oke, sayur dan buah diwajibkan gitu Mas. Kita kan bicara spesifik kanker nih. Kanker itu kan makanannya kan glukosa ya Mas, dan glutamin ya. Nah, bagaimana mungkin mereka bisa punya chance Mas? Gimana enggak jadi 2-3% Mas? Kalau makanan tidak dipantang, sel baik dihajar, terus makanan kanker dikasih, diri dia sendiri pada puasa, nggak dapat fatty acid dan amino acid. Jadi istilahnya kanker yang udah istilahnya terbuka gitu ya, lukanya menganga nih Mas, nggak ada chance bisa sembuh. Nah, sekarang itu yang pilar kedua. Pilar ketiga olahraga kan Mas. Olahraga ini bagaimana caranya? Olahraga ditujukan untuk merebut glutamin Mas. Kalau di ketofastosis, olahraga adalah salah satu cara kita untuk bisa melakukan glutamin sparing. Jadi glutamin itu dipakai hanya untuk kebutuhan istilahnya otot yang disobek-sobek itu duluan yang dikasih glutamin. Jadi kalau glutamin kita misalnya dari 50 kepake sama ototnya itu 40, yang sisa cuma 10, kanker cuma bisa dapat 10 doang. Dibandingkan 50-50 glutamin yang masuk, atau glutamin kan non esensial ya Mas. Betul. Bisa dibikin ya, asal ada glutathione juga bisa ya kan. Gabungan beberapa asam amino bisa menghasilkan glutamin ya, karena dia bukan protein, dia non esensial ya, non esensial asam amino. Nah, jadi ini yang kita ajarkan kepada teman-teman. Yang ketiga, makanya itu angkat beban, olahraga untuk angkat beban itu dianjurkan. Terus yang keempat, nah ini yang esensial banget, yang dimana kalau menurut saya perannya olah nafas besar di sini Mas, yaitu tidur, ya kan Mas? Masalah tidur dan masalah pengelolaan stres. Ya, tadi Mas Gungu juga udah menjelaskan. Ini di olah nafas bisa sangat terbantu, ya Mas, bisa sangat supporting. Contoh untuk tidur, kita bagaimana bisa tidur ya Mas, kalau kita nggak bisa rileks. Ya. Autonomous nervous system kita, Pak Mas Gung tadi udah menyebut tuh tentang autonomous nervous system, yaitu ada parasimpatis dan simpatis, ya kan, saraf simpatis dan parasimpatis. Teman-teman, namanya homeostasis itu adalah di antara autonomous nervous system ya Mas. Kita harus seimbang. Kalau kita sehat, itu pasti ANS kita nih, itu dalam keadaan seimbang ya Mas, homeostasis terjaga. Ketika teman-teman terganggu, apakah karena pikiran, psikis, bisa juga karena makanan, ya, terjadi stres fisiologis, stres metabolik, sehingga teman-teman tidurnya terganggu. Yang kedua, masalah pikirannya stres terus juga udah nggak bisa tidur. Yang pasti kalau nggak bisa tidur, kortisol naik terus Mas. Betul. Gulanya banjir. Ingat, yang pejuang kanker, yang mesti dihindari itu apa? Kita harus glukos sparing. Ngirit gula. Gaya hidup ketofastosis ini apa sih tujuannya? Kenapa harus bersusah payah nih teman-teman? Dari pilar 1 sampai 5 ini berat Mas. Ya kan? Saya percaya ini berat banget. Dari pilar 1 sampai 5 saya ngomongnya gampang. Tapi ini berat dilakukan. Tapi kenapa teman-teman harus berusaha melakukan 5 pilar ketofastosis? Untuk mencapai ketosis Mas. Kenapa harus ketosis? Kan itu pertanyaannya. Nah, kenapa harus ketosis? Agar teman-teman tubuhnya bisa sangat efisien terhadap glukosa. Jadi terjadi glukos sparing.
Nah, tubuh kita tuh ngirit gula, Mas. Kalau udah ngirit gula, gula hanya dipakai untuk yang penting-penting saja. Ibaratnya nih kayak kita punya energi. Energi kita pas-pasan. Ya enggak seenak-enaknya kita nyalain lampu, semua tempat kita nyalain lampu, kan nggak perlu. Ya, ya. Nah, sebenarnya kalau kita ibaratnya menyalakan lampu ini adalah glukosa yang listrik yang berlimpah itu sama dengan kayak glukosa yang berlimpah. Ada penumpang-penumpang gelapnya teman-teman yang sangat menunggu-nunggu glukosa, which is itu kanker. Nah, ini jadi kita adalah sebuah trik atau strategi ya teman-teman. Ketosis itu adalah kunci teman-teman untuk bisa melakukan peperangan ini melawan kanker. Nah, sekarang berarti kalau kita sudah memahami 5 pilar dan kita paham ada kesulitan, bisa dipastikanlah Mas Gunggung, pemandangan umum di ketofastosis Mas. Pilar 1 pada canggih Mas. Ya. Ya, puasa canggih. Pilar 2 canggih. Pokoknya udah mantep lah hatinya. Enggak makan yang bertepung, bergula, makan mie, roti, nasi, udah enggak tuh. Udah pinter-pinter. Mereka juga bisa olahraga Mas. Tapi yang mereka nggak bisa kontrol, pilar 4 dan 5. Nah, ini di sini ya teman-teman, saya melihat disinilah Mas Gunggung ini, olah nafas Mas Gunggung bisa sangat membantu gitu kan. Bisa sangat membantu teman-teman, yaitu dengan cara apa? Gimana Mas Gunggung? Apa tujuan dari olah nafas untuk support si ketofastosis nih? Ya jadi nanti ada ini dua. Simpel aja loh ya teman-teman, ini belum dalam kita bahasnya. Pertama secara umum garis besar yang untuk mensupport ketofastosis pilar-pilarnya. Ya. Kemudian yang kedua untuk CA-nya sendiri, gitu kan? Ya. Nah makanya dulu itu kita selalu sering mendengar bagaimana CA ini tidak bisa hidup di lingkungan basah. Iya. Ya kan CA ini asam, lingkungannya asam, memang betul, jurnalnya pun ada. Ya. Saya pernah bikin YouTube saya menjelaskan bahwa memang CA itu dominan hidup di lingkungan asam. Ketika environment-nya diubah menjadi basah, maka secara otomatis lingkungan tempat pembentukan CA-nya itu sulit untuk terjadi. Maka berlomba-lomba orang kemudian meminum minuman basah, memakan makanan dengan indeks alkalinitas yang cukup tinggi. Nah, cuma ada satu yang dilupakan, saya bilang bahwa olah napas menjadi sangat mudah sekali untuk membentuk basah. Kenapa? Kalau dalam teori napas ritme itu secara umum dibagi menjadi 3 bagian. Napas cepat, napas lambat, sama napas sangat lambat. Kriterianya berbasis frekuensi. Jadi hitung-hitungannya dari frekuensi. Napas cepat itu mulai dari 0,15 sampai 0,4 Hz itu dicapai dengan ritme-ritme seperti misalnya 33, 22, 11, setengah-setengah. Jadi maksudnya apa? Misalnya tarik 3 detik, buang 3 detik, tarik 3 detik, buang 3 detik. Tarik 2 detik, buang 2 detik, dan seterusnya. Ini akan masuk pada kondisi hiperventilasi. Jadi kalau orang napas cepat, bahasa kitanya ngos-ngosan. Bahasa medisnya hiperventilasi. Maka dia mengubah keseimbangan asam basa. Ketika seorang itu hiperventilasi, maka akan dikuraslah CO2. Nah, ketika CO2 dikuras, maka O2-nya lebih tinggi pada darah. Ya kan? Sementara CO2 tuh berada pada penyebut. Jadi kalau dalam rumus Henderson-Hasselbalch itu rumus pH, itu ion bikarbonat sama CO2 variabelnya. Jadi kalau CO2-nya yang ada di bawah itu secara jumlah dikurangi, maka pH-nya berubah menjadi basa. Jadi semua teknik olah napas yang menguras CO2 akan mengubah environment di dalam badan kita menjadi basa. Dengan sangat mudah sekali, dalam hitungan menit. Dan nggak usah minum air-air yang basah, begitu, nggak usah. Cukup dia kendalikan CO2-nya untuk jadi serendah-rendahnya. Naikin oksigennya. Maka pH otomatis berubah menjadi basa. Itu dari sisi environment. Kemudian kita bisa juga dari sisi antioksidan. Tadi seperti saya singgung di depan itu. Bahwa kenapa orang di kemo, orang CA di kemo kemudian bandel, CA-nya nggak mati-mati. Itu ada penjelasannya secara ilmiah. Penjelasannya adalah karena sel CA-nya memproduksi antioksidan internal di dalam dirinya sendiri dalam jumlah besar. Sehingga dia protektif terhadap kemo. Sementara ketika di kemo yang rusak, harapannya kan sel CA-nya.
Tapi karena CRCA-nya memproduksi antioksidan gede-gedean, gila-gilaan, maka Mhm. dia memproteksi dirinya sendiri, maka yang rusak akhirnya sel sehat. Oke. Nah, Ya. maka kemudian ilmuwan membuat penelitian bagaimana kalau misalnya saya masukkan antioksidan tinggi ke dalam badan. Hmm. Nah, ada sifat yang disebut dengan negative feedback, Oke. di mana antioksidan ini kalau sudah penuh, maka dia akan shutdown. Hmm. Jadi ketika sel CA yang di kemo dia memproduksi antioksidan tinggi, lalu masuk antioksidan baru, maka dia akan shutdown duluan. Sementara antioksidan yang baru itu akan mempengaruhi sel yang sehat untuk lebih kuat, Oke. sehingga sel sehat jadi protektif. Nah pertanyaannya, antioksidan itu kan berarti kan dihasilkan dari asupan, mungkin suplemen, mungkin makanan, mungkin minuman gitu kan. Mhm. Ternyata olah napas bisa. Tunggu, Jadi Mas, saya tunggu, Mas. ajari tuh. Sampai situ dulu, Mas. Nah, ini menarik ya, teman-teman. Karena gini, ini saya menyambungkan yang Mas Gunggung bilang tadi dengan apa yang saya pelajari dari The Origin of Cancers-nya Profesor Shepard. Yeah. Ini sebenarnya matching, Mas. Cuma istilahnya berbeda, ya. Tadi waktu Mas Gunggung bilang ya bahwa telah terjadi ketika seseorang menerima kemo, kanker tuh mempunyai sesuatu yang melindungi dia. Memproduksi, iya. Nah, sebenarnya itu istilahnya itu environment cancer. Jadi cancer's microenvironment itu adalah lactic acid, Mas. Jadi asam laktat yang dihasilkan dari timbunan yang mereka ambil, jadi dari glutamin, dari glukosa, dia kan pembelahan sel itu kan melalui fermentasi ya, Mas. Yeah. Hasil fermentasinya si kanker itu adalah asam laktat, Mas, yang mengelilingi lokasi kanker. Nah, jadi teman-teman, ini Mas Gunggung pun juga mengkonfirmasi, tapi istilahnya berbeda. Kalau di yang saya teliti itu memang antioksidan yang naik di situ. Nah, ya kalau peran antioksidan, Mas, beda lagi. Antioksidan yang saya pahamin ini adalah untuk ini nyambung sih sebenarnya. Antioksidan ini digunakan untuk membersihkan radikal bebas di dalam sel. Iya, betul. Tumpukan radikal bebas. Iya. Jadi ya teman-teman, even untuk antioksidannya pun dari olah nafas bisa diintervensikan ya, Mas? Bisa dibantu. Jadi sama Mas Gunggung dengan kita ya, dengan aliran saya nih yang aliran metabolik terapi buat kanker, kita sejalan, Mas. Kita tidak melihat bahwa yang namanya antioksidan gitu ya, antioksidan itu harus kita minum dari luar. Karena proses kerusakannya dari dalam, Mas. Iya kan? Ya gitu ya, teman-teman. Jadi yang namanya tadi dua hal, Mas Gunggung juga tidak merekomendasikan untuk pakai suplemen, tetapi melalui intervensi olah nafas. Oke, jadi saya lanjut ya. Ya. Tadi yang dua tadi pertama pH, yang kedua antioksidan, gitu kan? Artinya itu sebenarnya badan kita bisa. Bahkan kalau kita bicara antioksidan itu kan ada antioksidan yang sifatnya seperti SOD, glutathione, katalase, juga ada vitamin seperti A, C, E, K, juga ada mineral seperti zinc, selenium. Itu lewat olah napas itu bisa maksimal, bisa keluar tanpa harus ada asupan. Bahkan naikin A, C, E, K itu lewat olah napas bisa. Itu vitamin itu ya. Kemudian zinc dan selenium juga bisa. Termasuk seperti dismutase, katalase, dan glutathione. Nah ini dari sisi pH sama antioksidan. Terus apalagi dari sisi stimulasi sistem syaraf. Kalau orang CA itu kecenderungannya sistem syaraf itu simpatiknya pasti tinggi karena stresnya tinggi. Betul. Ya mau segimanapun dia berhasil menjaga supaya stresnya rendah dan sebagainya, tapi physically karena ada yang berkembang di situ secara ilegal gitu kan, secara anomali, maka physically pasti simpatiknya akan tinggi. Maka cara termudah untuk menurunkan kadar simpatik parasimpatik adalah dengan olah napas, cara termudahnya. Kenapa? Karena tadi saya jelaskan di awal teori napas ritme itu bahwa setiap di badan kita punya frekuensi. Nah pertanyaannya berapa frekuensinya saraf simpatik dan parasimpatik, kan begitu. Nah saraf simpatik itu frekuensinya berada pada 0,04 sampai 0,15 Hz. Ya pokoknya di bawah 0,15 Hz. Sedangkan saraf simpatik, parasimpatik berada pada frekuensi 0,15 ke atas. 0,15 sampai 0,4 Hz. Nah dengan teori napas itu jadi gampang. Kalau untuk mensimulasi parasimpatik berada pada kriteria napas cepat tadi. Kalau untuk menstimulasi direct ya langsung. Mensimulasi simpatik berada pada napas lambat.
Misalnya ketika seorang itu tarik napas 5 detik, buang napas 5 detik. Tarik 5 detik, buang 5 detik. Tarik 5 detik, buang 5 detik. Jika dia stabil, tarik 5, buang 5, maka dia menciptakan frekuensi 0,1 Hz. Oke. Dari mana? 5 tambah 5 sama dengan 10, 60 dibagi 10 sama dengan 6. Oke, artinya apa tuh Maka Mas 6 Iri? per 60 sama dengan 0,1. Hmm. Jadi artinya ketika seorang itu lagi tarik 5 detik, buang 5 detik. Tarik napas dari hidung 5 detik, buang napas dari 5 detik. Frekuensi paru-parunya itu 0,1 Hz. Dia memancarkan 0,1 Hz terus-terusan. Itu memancing parasimpatis. Kalau 0,1 Hz berada pada simpatik. Oh, simpatik. Nah, Oke. artinya nanti kaidah frekuensi itu akan selalu pada resonansi. Oke. Ya kan? Karena pada resonansi, tubuh kita yang didesain 11 sistem tadi beserta dengan subsistemnya hanya akan bergetaran dengan yang frekuensinya sama. 0,1 Hz itu frekuensinya gelombang Mayer, disebut sebagai frekuensi pembuluh darah. Jadi frekuensi pembuluh darah manusia itu 0,1 Hz. Oke. Lalu sebagian sains jurnal juga bilang frekuensi jantung kita base-nya 0,1 Hz. Oke. Frekuensi otak kita base-nya 0,1 Hz. Jadi saat kita lagi latihan ritme tarik napas 5 detik, buang napas 5 detik, kita sebutnya ritme 55, maka frekuensi 0,1 Hz sedang bergetar di dalam tubuh kita terus-menerus. Oke. Maka dalam teori napas ritme disebut sakit adalah terjadi kekacauan frekuensi. Jadi ketika frekuensinya kacau, maka orang itu sakit. Tapi kalau frekuensinya harmoni, maka orang itu tidak sakit. Apa itu harmoni? Gampang ilustrasinya. Kita beli gitar baru dari pabrik. Kita gembreng kan enak tuh, cereng, nah, enak kan. Dipakai terus tiap hari tuh, wah nyanyi apa segala macam. Nggak pernah diurus. Lama-lama fales. Istilahnya fales gitu, nadanya nggak enak. Yang dilakukan apa? Jangan ganti gitarnya, tapi disetel ulang, di stem ulang. Oke. Iya kan, di stem ulang. Selama si senarnya masih benar, stem ulang aja. Oke. Sama frekuensi badan kita juga begitu. Sel yang misalnya kayak di jantung, proven by science, itu dalam teori heart rate variability, itu ada 3 frekuensi, very low frequency, dan high frequency. Ya kita setel ulang aja. Oke. Ketika di setel ulang, jantungnya pasti benar. Aritmianya pasti benar. Yang tadinya kacau gelombang jantungnya, kita setel ulang, pasti gelombang jantung jadi benar. Nah, masing-masing itu seperti itu. Nah, balik ke simpatik parasimpatik tadi. Nah, yang berperan dalam proses rest, digest, and recovery itu adalah parasimpatik. Maka dengan kita stimulasi parasimpatik, itu kita jadi bisa untuk melakukan proses rest, digest, and recovery. Nah, lewat napas, ini jadi gampang sekali. Dan karena parasimpatik juga berhubungan sama recovery, berarti berhubungan dengan tidur. Maka ritme-ritme yang menstimulasi parasimpatik bisa dipakai. Nah, ada dua cara. Yang pertama adalah direct parasimpatik. Tadi ritme 33, 22, 11, setengah-setengah, dan seterusnya. Yang berada pada ritme cepat. Yang kedua disebut sebagai prolonged expiration. Jadi dalam teori mekanika ventilasi, ada namanya rasio IE. Rasio inhalasi berbanding ekhalasi. Ada rasio 1:1, yakni detik tarik napas sama dengan detik buang napas. Ada rasio 1:2, yakni buang napasnya 2 kali lebih panjang dibandingkan tarik napasnya. Ada rasio 2:1, yakni tarik napasnya 2 kali lebih panjang dibandingkan buang napasnya. Nah, yang menstimulasi parasimpatik adalah yang buang napasnya lebih panjang dibandingkan tarik napasnya. Jadi misalnya ritme 24, tarik napas 2 detik, buang napas 4 detik. Ritme 36, tarik napas 3 detik, buang napas 6 detik. Ritme 48, tarik napas 4 detik, buang napas 8 detik. Jadi selama buang napasnya lebih panjang dibandingkan tarik napasnya, maka akan terjadi stimulasi terhadap saraf parasimpatik pada jalur saraf vagus. Berarti rileks dong gitu ya? Jadi rileks, karena di dalam tubuh kita berdasarkan skema saraf kranial itu ada 12, yang 4-nya adalah saraf vagus. Yang pertama namanya oculomotor, glossopharyngeal, kemudian facial, dan vagus. Nah, di antara semua saraf parasimpatik yang 4 tadi, jadi Tuhan kasih itu 4 saraf parasimpatik di badan manusia. Yang terpanjang jalurnya adalah saraf vagus. Ya, vagus nerve itu ya. Vagus nerve itu yang terpanjang jalurnya dan yang paling banyak diliti sains. Maka ketika kita ketemu cara untuk menstimulasi saraf vagus, maka ketemu salah satu aspek yang untuk meningkatkan probabilitas kesembuhan. Ya kan, saraf vagus bisa dengan tidur, ya tentu saja bisa. Dengan rileks, ya tentu saja bisa. Dengan suntik hormon seperti asetilkolin, ya juga bisa. Mungkin dengan olah napas itu gampang sekali. Gimana caranya?
ya bernapaslah dengan yang buang napasnya lebih panjang dibandingkan tarik napasnya. Ya. Bahkan kalau dalam ilmu spirometri, dalam kaidah sistem pernapasan normal, yang disebut napas yang sehat itu adalah berada pada kaidah RSA, respiratory sinus arrhythmia, yakni yang buang napasnya sedikit lebih panjang dibandingkan tarik napasnya. Slightly lower, jadi lebih panjang istilahnya. Sama kayak pH. pH sehat itu berapa sih? Bukan 9, bukan 10 kan? 7, Tapi 7, tapi slightly, ya, slightly artinya sedikit kegeser ke kanan. Jadi sedikit ke arah 8. Jadi mungkin 7,45, 7,5 gitu kan? Ya. Bukan Tapi yang saat selalu itu di situ. 9 atau 10, Nggak bukan. bisa. Sama. Karena tubuh kita selalu menjaga Yes, betul. homeostasisnya. Homeostasis itu dikendalikan sama mekanisme buffer. Betul. Nah, buffer itu kan dia ada buffer kimiawi, ada buffer respiratori dan sebagainya. Ya. Nah, jadi Tubuh olah kita napas cerdas juga banget begitu. sebenarnya ya, Iya, Mas, olah napas ya. juga begitu. Kalau Jadi sampai yang sakit sehat, itu udah keterlaluan sebenarnya. yes, yang sehat itu ya adalah kan? yang buang napas lebih panjang dibandingkan tarik napasnya, slightly sedikit lebih panjang. Oke. Jadi dari tadi pendekatan tadi, pertama dari pH olah napas bisa. Jadi pH bisa mengubah environment kanker, ya. Kemudian dari sisi antioksidan juga bisa. Kemudian dari sisi stimulasi secara parasimpatik, karena terbukti orang-orang CA kualitas parasimpatiknya jelek. Vagus, istilahnya vagal tone-nya lah. Ya. Nah, vagal tone-nya tuh jelek. Maka ketika dia dibantu pakai olah napas, maka vagal tone-nya jadi naik, maka dia jadi bagus. Iya. Karena Nah, kemudian dia apa berarti lagi? turun Gelombang ya. otak. Nah, ini kita jangan sampai keliru nih gelombang otak nih. Gimana? Banyak orang-orang CA yang, kamu sakit ya? Udah, saya baik-baik aja. Gimana perasaan kamu? Ya, ginilah, baik-baik aja. Padahal gelombang otaknya sibuk sekali, stres sekali. Maka harus ada upaya intervensi untuk menurunkan gelombang otak itu. Oke. Nah, ini yang kemudian saya bikin kelas khusus CA, yang materinya adalah pembahasan mengenai 3 otak. Nah, jadi manusia punya, garis besarnya punya 3 otak. Otak kepala, otak jantung, sama otak pencernaan. Jadi head brain, heart brain, dan gut brain. Pencernaan, jantung, dan di otak kepala. Itu kan ada axis ya. Yes, Brain kan gut ada, axis, ya, axisnya ada yang dari mulai gut, head gut axis ada yang dari heart brain axis juga ada. Ya. Nah, saya jelaskan otak kepala dulu. Di otak kepala dalam teori frekuensi, kita bicara teori frekuensi bukan hormonal. Itu ada 5 gelombang. Alfa, beta, delta, theta, gamma. Ya kan, masing-masing gelombang mewakili kondisi tertentu. Oke. Misalnya gelombang beta. Ya. Berarti gelombang yang lagi sibuk ke otaknya tuh. Mungkin mikir, mungkin overthinking, mungkin stres. Nah, kita beta nih. Beta. Nih, kalau ya, diukur, kita lagi ngobrol di gelombang beta nih. Iya betul, ya? itu pasti beta. Nah, soalnya sekarang kalau di salah satu kita ada yang delta udah ketiduran. Nah, kalau beta itu berarti lagi sibuk tuh gelombang otaknya. Nah, sekarang gelombang yang lagi sibuk di dalam otak, terus tiba-tiba diisi dengan bayangkan kankernya mengecil, ngomong dalam hati, sel kanker kamu sembuh ya, kamu ngecil. Oh, namanya lagi sibuk. Nah, kalau kita ketemu sama orang lagi sibuk, lagi kerja, lagi ngerjain segala macam, ya nanti dulu sih, nanti dulu. Kenapa? Bukan giliranmu. Kenapa? Saya lagi sibuk. Nggak lihat saya lagi sibuk kan begitu. Maka harus diintervensi dulu gelombang otaknya. Dari beta geser dulu turun ke alfa. Nah, maka gelombang otak terbagi menjadi 2. Gelombang otak cepat sama gelombang otak frekuensi lambat atau frekuensi rendah. Yang cepat itu beta sama gamma. Yang lambat itu alfa, theta, sama delta. Jadi di kelas khusus CA saya itu mengkondisikan tekniknya proven. Kita punya alat ukur EEG juga. Untuk mampu menggeser gelombang otak langsung pada saat itu juga dari beta turun ke frekuensi rendah, yakni alfa, theta, atau delta. Nah, ketika turun berarti otaknya tuh tidak sibuk. Ketika orang tidak sibuk, lalu kita kasih kerjaan, Mas tolong dong hilangin kankernya. Oh ya udah, karena nggak ada kerjaan lain. Maka dia mau, jadi mau mengerjakan tuh, logikanya gampangnya begitu tuh. Tapi kalau orang lagi sibuk, mau kita ngomong kayak apa juga, ya nanti dulu. Apalagi masuk kuping kanan keluar kiri. Apalagi orang itu nggak punya power, ya kan? Nggak punya power tuh maksudnya begini, ilustrasinya sama kayak majikan dan ART. Saya misalnya main ke rumahnya Mbak Nela, ada ART, terus tiba-tiba, Bu, tolong cuciin mobil saya. Dia bilang, lu siapa ya kan gitu. Iya. Saya nggak punya power di situ. Ya kan, kadang-kadang kita juga begitu kan. Kita pengen supaya, ayo saya sembuh. Wah, kita dengan blessing. Wah, kita lus-lus, mana yang sakit, kita ngomong gitu kan. Sering kali begitu kan. Banyak teknik meditasi yang kayak gitu. Tapi lupa, dia ngomong kayak gitu, dia bayangkan kayak gitu dalam kondisi otak yang masih sibuk.
Ya nggak jadi. Belum dikondisikan. Iya, belum dikondisikan. Nah, Iya. maka di kelas khusus CAC itu dikondisikan dulu supaya gelombang otaknya turun. Oke. Nah, ketika turun, kita nyebutnya bioritmiknya. Mau dia lewat narasi, berarti ngomong, mau dia lewat visual, mau dia lewat rasa, maka probability ini akan didengar. Oke. Maka banyak akhirnya membaik secara signifikan. Bahkan ada banyak yang kemudian sembuh secara total, tidak perlu kemo. Itu pengkondisian gelombang otak di kepala. Oke. Lalu di kelas CA juga yang kedua, kita mempelajari gelombang otak di jantung. Jadi jantung ada gelombangnya yang berhubungan sama rasa. Jadi dibedah kayak apa, gimana cara mengkondisikannya. Sama kayak tadi menggeser tadi. Itu yang heart rate itu. Ya, kalau kita nggeser berhasil, maka akan terbentuk situasi. Nggak mungkin orang yang tadi sibuk tiba-tiba ditaruh di tempat yang tenang lalu tidak berubah karakternya. Pasti berubah. Ya kan, kalau dia di tempat yang sibuk terus ya dia jadi stres. Begitu dia dipindahkan ke tempat tenang, nggak mungkin dia stres. Pasti dia turun. Maka pergeseran gelombang otak secara teori napas ritme dari beta ke gelombang frekuensi rendah delta atau theta atau alfa ini penting dalam proses penyembuhan. Kenapa? Karena masing-masing dari aspek abstraksi itu berarti narasi, self-talk, ngomong dalam hati, doa, pray, apa segala macam mantra, itu kan narasi jatuhnya. Kemudian visual, membayangkan, mengkondisikan untuk menggambarkan sesuatu dan sebagainya. Termasuk merasakan seakan-akan sembuh gitu kan. Itu harus diletakkan di gelombang yang tepat. Contoh nih, kita pengen membayangkan sesuatu. Gampang, semua orang bisa. Bayangin. Apa aja terserah, CA-nya mengecil, CA-nya bersih, dan sebagainya. Jangan lupa, visual itu abstraksinya, sedangkan otak ada 5 pilihannya. Anda mau taruh di mana nih visualisasi nih? Mau taruh di delta, mau taruh di theta, mau taruh di alfa, mau taruh di beta, atau mau taruh di gamma? Kan dia nggak tahu. Dia asal naruh-naruh aja. Tapi ada yang sembuh, iya kebetulan aja. Kebetulan pas situasinya cocok, naruhnya pas. Tapi kebanyakan nggak cocok. Kenapa? Karena tingginya tingkat stres pada orang CA. Maka di kelas khusus CA ini penekanannya pada stres manajemen dari 3 otak tadi. Kalau otak pencernaan itu ketofastosis jagonya lah. Ya puasa, ya pemilihan makan gitu kan. Sekarang pencernaannya masih sibuk. Berarti artinya dia doyan makan. Kan begitu? Kayak suruh puasa. Ya, lalu berharap ngapain gitu kan? Berharap sesuatu yang bisa berubah pada situasi yang sibuk. Maka disuruh puasa, disuruh milih antara protein, karbohidrat, lemak gitu kan berdasarkan kadar glukosanya kan begitu. Ilmunya ada di situ, berhubungan sama otak pencernaan tadi. Nah, ini yang nanti kita di kelas usia itu dibedah dari 3 otak ini sehingga ketika masing-masing itu bisa kita rendahkan semua tingkat stresnya. Maka buktikan saja, pasti tertekan betul tuh si kanker itu. Karena si pemilik tubuhnya itu stresnya rendah sekali. Sekarang banyak kok faktanya, kita bisa tanya sama siapa saja. Udah makan bersih, tadi tuh. Udah dihitung kalorinya, organik, bla bla segala macam. Stresnya tinggi. Bahkan saking bersihnya, pengen makan aja bingung. Stres sendiri, depresi makan. Saking puasanya sering sampai puluhan jam tiap hari, begitu giliran mau makan aja stres, bingung. Nah itu makin ketika dia stres berarti kan istilahnya PVN-nya HPA aksesnya. Nah, HPA aksesnya kan naik tuh, tinggi kan, kan akhirnya kortisol. Nah, kortisol naik, yes betul. Norepinefrin. Iya betul, maka kan? dari itu kita perbaiki. Terus. Nah, kemudian aspek berikutnya kalau dari saluran napas adalah kita bersepakat bahwa siapa yang mematikan kanker dari sisi metabolisme. Ini kita bisa bicara Newtonian, bisa bicara kuantum. Kita bicara Newtonian berdasarkan molekul. Yang mematikan kanker adalah natural killer cell. Sel imun. Ya kan? Sel imun adaptif. Ya kan yang kita sel imun bawaan. Natural killer cell. Nah, natural killer cell itu dia bisa distimulasi apabila reseptor adrenergiknya aktif. Reseptor adrenergik, judulnya aja adrenergik, berarti jelas adrenalin. Kan begitu. Jadi ketika tubuh bisa dikondisikan untuk meningkatkan jumlah adrenalin, maka adrenalinnya melimpah, tapi orang itu tidak sedang stres, lalu adrenalin itu hinggap pada reseptor adrenergik, maka pada titik itu terstimulasi natural killer cell, maka natural killer cell bisa mematikan sel CA.
Nah, untuk meningkatkan adrenalin dalam jumlah tinggi, short term stress sebelum terbentuk kortisol, dalam situasi aman, cuman bisa olah napas. Yang Karena paling kalau besar dari makanan kita probability-nya. nggak bisa kontrol. Nggak bisa Berapa kontrol. banyak ya Yes, kan? Karena ya. kan gini, makanan sebenarnya kalau mau dari makanan teman-teman bisa, yaitu makan yang tinggi glukosa. Masalahnya, ya kan, Mas Gung, kalau kita mau memicunya dari glukosa, masuk glukosa dari makanan, emang kita tahu bagaimana, berapa banyak. Karena memang Ya, menaik betul. sel imun ini harus dengan glukosa, dia kan Yes. butuhnya glukosa. Oke, lanjut ya. Jadi tadi berhubungan jadi sama nggak natural bisa killer cell. lebih. Ya. Jadi naikin adrenalin. Adrenalin tuh walaupun disebut sebagai hormon stres, nggak sepenuhnya buruk. Iya, betul. Makanya konsepnya intermittent stress. Stres tapi intermittent. Jangan Jadi kronis, olah napas ya. itu Nggak boleh satu-satunya kronis. cara, saya udah perbandingkan dengan semuanya, yang paling bisa naikin adrenalin skyrocket tinggi sekali, tapi aman di badan orang itu. Caranya bagaimana? Dibuat intermittent hipoksia. Oke. Maka teknik-teknik olah napas yang mengkondisikan terjadinya sel masuk pada kondisi intermittent hipoksia, seperti misalnya kalau kita bicara pranayama, berarti ada Bastrika, ada Kapalbhati, ada Wim Hof, ada sejenis itu. Maka pada titik itu, katakanlah 5 menit, maka dalam waktu 5 menit itu adrenalinnya akan tinggi sekali. Tanpa dia merasa sedang stres tubuhnya. Caranya bagaimana? Pertama, dibuat hiperventilasi dulu, dikuras dulu CO2-nya. Oke. Kenapa CO2 harus dikuras? Karena CO2 itu akan menghasilkan gas refleks. Gas refleks itu refleks mau tarik napas. Jadi kalau kita punya hasrat tarik napas, itu karena CO2. Oke. Jadi CO2 yang bikin hasrat tarik napasnya muncul. Kalau Mas Gung ngajarin kita nahan nafas itu ya Mas? Ya hanya salah satu cara saja. Itu ya, yang tahan nafas. Ya, artinya ketika kita gitu sudah kan? kuras CO2, lalu kemudian pada titik itu kita stop asupan napasnya, maka perlahan CO2 akan naik, tapi dengan kondisi pH yang tinggi environment-nya, sehingga otak akan menganggap ini masih baik-baik aja nih, belum ada danger nih, buffernya masih jalan. Nah begitu pada titik tertentu, udah tinggi sekali adrenalinnya, baru oh ya udah harus tarik napas. Nah baru tarik napas. Tapi pada titik itu adrenalin sudah menggila dalam tubuh, natural killersnya sudah banyak sekali. Itu teknik napas seperti Bastrika, Kapalbhati, Wim Hof dan sejenis itu bisa dipakai. Ya. Itu salah satu saja. Kenapa? Karena ada studi orang-orang yang tinggal di pegunungan itu adalah yang paling sedikit kena kanker. Karena mereka udaranya tipis. Karena udaranya tipis maka metabolisme berubah, genetiknya berubah, gitu. Maka kita tidak perlu harus ke Kilimanjaro atau ke Mount Everest untuk mendapatkan situasi oksigen tinggi. Lewat olah napas bisa disimulasikan. Kita turunkan SpO2-nya sampai titik terendah. Rekor kita di OMG itu adalah 0 SpO2-nya, tapi orangnya masih baik-baik aja saat latihan ya, saat latihan. Maka pada titik itu terjadi pembentukan adrenalin besar-besaran. Maka bisa dipakai untuk naikin natural killer cell. Itu dari sisi mekanika Newtonian, bicaranya molekul dan hal-hal yang fisik lah. Kalau dari sisi mekanika kuantum, kita bicaranya adalah frekuensi dan gelombang. Jadi setiap kali kita ngomong, yang kita pancarkan apa? Frekuensi dan gelombang. Setiap kita membayangkan, yang kita pancarkan frekuensi dan gelombang. Nah, dalam teori napas ritme, hal-hal yang abstrak itu paling gampang disisipkan ke dalam frekuensi. Makanya kayak handphone saya, ini kan Telkomsel, ada Tri, kemudian ada eSIM-nya. Ini kan frekuensi dan gelombang semua, dititipkanlah data dan informasi dari BTS masuk ke sini. Ya kan, kalau misalnya saya belum berlangganan, pakai data, frekuensi ada nggak? Ada. Tapi nggak ada isinya. Data nggak ada ya? Datanya nggak ada. Nggak ada isinya kan. Tapi frekuensinya ada. Tapi datanya nggak ada. Nah sama juga. Jadi kalau kita nanti latihan napas, nanti kita belajar hal yang sifatnya abstrak. Nah, itu saya sebut sebagai mekanika kuantumnya. Ya ini bicara frekuensi dan gelombang. Dan teori napas itu jadi gampang banget untuk hal-hal seperti ini. Karena setiap kali kita tarik buang atau apapun yang kita lakukan pada ritme napas, apabila secara teratur dan stabil, pada suatu siklus tertentu dia menciptakan frekuensi. Kita mau getarkan dengan apa? Kita mau getarkan dengan sel CA. Ada yang ini nih Mas, ada yang nanya nih. Katanya gini, nih ada komen, Masya Allah kalau kedua ilmu ini digabung saling bersinergi ya menyembuhkan CA. Insya Allah ya Mas. Ya emang ini tujuannya kita begitu. Nah ini ada lagi yang bilang pengen ikut kelas Mas Gunggung. Gimana caranya? Ya, jadi kalau kelas khusus CA ini kita ada 3, karena tadi saya sudah jelaskan di depan, yang kita bahas adalah
otak. Hmm. Otak kepala, otak jantung, otak pencernaan. Nah, untuk urusan otak pencernaan itu keto udah sangat pas banget lah. Itu udah sangat cocok sekali untuk pola makan, pemilihan, kemudian puasanya dan sebagainya. Sedangkan otak kepala, nah ini belum ada bahasan di mana-mana, cuma ada di OMG gimana kita switch dari gelombang beta turun ke gelombang frekuensi rendah, ya ini delta, theta atau alpha. Kita bisa proven by science. Termasuk koherensi. Koherensi itu begini, antara yang dibayangkan dengan yang dirasakan harus sama, selaras. Bisa aja orang ngomong ya sembuh, tapi pikirannya masih kemana-mana, pikirannya masih overthinking, pikirannya masih trauma, kan begitu, maka nggak sinkron tuh. Nah, kita ada alatnya yang sudah diteliti oleh Institute of HeartMath, penelitiannya lebih dari 30 tahun, mungkin di Indonesia satu-satunya yang punya OMG sendiri. Itu kita bisa menguji ketika seorang itu memunculkan sebuah rasa, kalau rasa itu berarti kalau dalam sains ada kurang lebih 6 rasa besar yang diteliti sains. Seperti forgiveness, kemudian ada compassion, ada appreciation, ada loving kindness, ada happiness, ada gratitude. Itu silakan dipilih antara rasa syukur, menghargai, memaafkan, dan sebagainya, cinta kasih. Nah, sekarang orang bersyukur, terima kasih Tuhan, atau alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi otaknya masih sibuk, jantungnya masih sibuk. Maka biasanya nggak jadi tuh. Kalaupun jadi ya mungkin lama sekali prosesnya kan. Ya sama kayak ilustrasinya, Mbak nulis pakai tangan apa? Kanan. Nah, bisa nggak nulis pakai tangan kiri? Bisa. Tapi jangan bilang nggak bisa, tapi jelek dan lama. Iya kan? Bisa dibaca nggak? Nah, iya kan? Ya sama aja. Kalau kita nggak mengkondisikan, maka bisa sembuh tentu saja, tapi jadi lama karena itu bukan sesuatu yang biasa kita lakukan seperti itu. Nah, ini yang tadi saya bilang, pengkondisian gelombang-gelombang otak, pengkondisian gelombang jantung, pengkondisian pencernaan, itu sangat penting di dalam dunia CA yang berhubungan sama stress management. Kita mau makan bersih kayak apa, dihitung kalorinya, organiknya, beli dari luar negeri segala macam, stresnya masih tinggi, nggak ada gunanya. Kecil sekali manfaatnya, iya kan? Nah, stres tinggi akhirnya jadi susah tidur. Ini kan mereka nanya nih, pengen ikut kelas. Kita kan rencana kita mau bikin tanggal 28 Juli ya, Mas. Ya, rencana. Ya. Nih, kalau teman-teman offline ya, yang offline supaya bisa ketemu langsung. Terukur ya, Mas. Pakai metodenya, ada teknik tertentu ya, teman-teman ya. Nah, seandainya kita ini jadi tanggal 28 Juli, teman-teman bisa tuh ikutin gitu. Kita buka online juga nggak? Ada online juga ada. Kalau jadi, online itu kita setiap bulan selalu ada. Nah, enggak untuk yang 28 Juli kita bisa yang 28 hybrid Juli. Mau dibikin hybrid apa? Bisa saja sih. Bisa ya. Ya kita lihat animonya nanti lah. Oke ya. Jadi kalau misalkan mau gitu ya, ikutan kelasnya Mas Gunggung dan kita juga dari keto, kita juga mau bicarain dari ketofastosisnya juga, sehingga teman-teman mendapatkan ilmu yang lengkap gitu loh. Ilmu yang istilahnya secara fisiknya, kalau Mas Gunggung nih kan sesuatu yang mengendalikan otak kita, ya kan, sistem stres itu dikendalikan, yang nggak bisa di touch oleh ilmu ketofastosis. Nggak bisa ya. Jadi istilahnya tuh ada buat balancingnya loh, itu apa ya, buat untuk menjaga supaya teman-teman ini nggak oleng di pilar 4 dan 5, maka saya sendiri rekomendasikan olah nafas. Dan ini saya masih kerjain loh Mas Gunggung. Olah nafasnya Mas Gunggung ini saya masih sering. Terutama kalau yang itu, yang untuk mau HNP itu loh Mas. Ya buat HNP juga ada loh ya. Jadi ini Mas Gunggung benar-benar canggih banget ya untuk olah nafasnya. Nah jadi kalau teman-teman berminat nanti bisa tinggalkan nomor telepon ke Mas Yandri gitu ya. Ada di nomor kita tuh ada di bio saya tuh ada nomor telepon. Silakan dikontak, kasih tahu saya berminat untuk ikut kelas tanggal 28 Juli karena kita memang belum keluarin flyer. Ini benar-benar secara spontan. Saya sama Mas Gunggung bilang, tanggal 28 ada loh, Mas, ada tempat nih, mau nggak gitu. Nah, Mas Gunggung kayak bilang kosong juga jadwalnya, ya saya sih mau aja gitu. Jadi teman-teman akan mendapatkan pembekalan dari sisi ketofastosis untuk beginners ya. Bagaimana caranya itu insya Allah saya yang akan menjelaskan kepada teman-teman gitu ya. Dan nanti untuk kelas workshop olah nafas langsung
oleh Mas Gunggung gitu. Jadi kita satu hari itu teman-teman akan mendapatkan dua hal, satu tentang ketofastosis, yang kedua tentang olah nafas. Kalau teman-teman lakukan ini dua-duanya nih Mas, insya Allah sembuh. Ya enggak sih, Iya, enggak ada yang memang. enggak bisa sembuh. Makanya sering saya bilang begini, ketika kita berusaha untuk mengkombinasikan, maka pastikan semua yang kita kombinasikan itu sudah proven dulu. Iya, iya. Ya kan, karena kita ini di olah napas nih ya, karena saya orangnya tuh skeptis ya. Saya orangnya skeptis, maka saya nggak gampang percaya sama sesuatu. Bahkan terhadap ilmu saya sendiri. Kira-kira Jadi mau begitu. Yang uji dikasih terus sama ya? guru-guru saya kan, yang dikasih sama guru-guru saya. Ya saya tetap menghormati guru-guru saya, tetapi ilmu-ilmu beliau itu ya saya uji dulu. Iya. Saya cari tahu ini kenapa kok Di-challenge yang kayak lagi gini ya? bisa kayak gini, kayak gini bisa kayak gini. Akhirnya ini berkembang sejauh ini. Oke. Maka setiap bulan kita selalu buka lebih dari 30 kelas. Dari mulai untuk yang berhubungan sama perbaikan memori, fitness, untuk khusus lansia, ada yang khusus kanker, ada yang semacam-macam lah. Jadi istilahnya OMG itu one stop solution-nya lah. Nah, Memang visinya begitu, one stop solution untuk olah Mas Guru napasnya. udah berapa tahun Apanya nih? menekuni olah nafas Saya ini? mau lebih dari 28 tahun. See? Udah Ya, se-3 per 4 hidup lah. Kan saya udah bilang. Tadi kan saya juga bilang tuh di flyer ya, saya mau ngobrol sama seorang pakar olah nafas. 28 tahun ya Mas? Lebih lah. Nah, lebih dari 28 tahun. Jadi insya Allah ya teman-teman yang sedang berjuang gitu ya melawan kanker. Walaupun tidak hanya untuk kanker aja loh ilmu Iya. ini bermanfaatnya. Seperti saya juga bilang untuk ketofastosis tidak hanya untuk kanker. Kalau kanker aja bayangin ya. Kalau kanker aja bisa sembuh, teman-teman bisa survive. Apalagi kalau penyakit-penyakit kayak MAH gitu loh. GERD atau diabetes itu mah udah paling gampang duluan gitu. Jadi ya insya Allah ya. Nah Iya. jadi ini kabar gembira ya buat teman-teman semua. Apabila teman-teman berkenan untuk ikut, ya kita akan tunggu kabarnya. Kalau memang animonya cukup gitu, saya kira kita bisa jalanin Mas. Bisa. Karena saya juga ya kalau memang ada yang mau, oke, tanggal 28 Juli. Kalau enggak, saya akan reschedule ke kemungkinan bulan September ya. Jadi kalau teman-teman berminat silakan tinggalkan aja dulu kontak ke Mas Yandri atau kalau yang sudah ada di grup kita, grup bimbingan ini juga bagus buat teman-teman ikutin gitu supaya membantu. Kadang emang betul Mas, yang cancer ini susah tidur. Ya nggak cuma susah tidur, Berat seperti mereka. misalnya napas sesak, Ya. kemudian apa yang harus dilakukan ketika kepanikannya datang. Ya. Ya kalau dalam rasional saya pilihannya cuma olah napas. Yes. Metformin bisa ketinggalan, obat penang bisa ketinggalan. Tapi olah napas kan nggak mungkin ketinggalan. Di mana aja ya. Cuman masalahnya dia harus belajar dulu. Betul. Maka harus jadi sebagai ini, pembelajar teknisnya, dulu. jadi teman-teman ini adalah sebuah ilmu yang sangat bagus ya. Sekali teman-teman menguasai ilmu ini, ya teman-teman udah punya kemandirian gitu. Walaupun di kelas olah nafas Mas Gunggung ini bukan cuma satu ini aja gitu. Tapi untuk keperluan teman-teman pejuang kanker, ya ini akan disesuaikan oleh Mas Gunggung. Ya, gitu karena ya, memang materinya. kanker itu unik sekali. Orang Iya. sakit jantung itu meninggalnya ya karena jantung aja. Iya. Nggak bisa pindah misalnya jantung koroner pindah jadi dengkul koroner, itu nggak ada kan. Tapi orang kena kanker payudara bisa meninggalnya pindah ke otak, bisa meninggalnya karena paru, bisa macam-macam karena ada fitur metastasis itu. Betul. Nah ini yang kemudian saya sebut sebagai anomali. Maka kelas khusus anomali itu dulu kelas awalnya itu kan saya mulai dari orang-orang yang privat ke saya sebelum saya bikin kelas umum. Ini sangat unik base sekali. Makanya susah bikin kelas khusus kanker itu. Karena sangat unik sekali, jenisnya banyak, ragamnya banyak, modelnya banyak, antara yang sudah metastasis sama belum juga perlakuannya bisa berbeda. Maka akhirnya saya mencari benang merahnya lah, bagaimana cara mengkondisikannya. Akhirnya mau nggak mau masuk pada 3 otak itu, teori 3 otak itu. Kalau stresnya bisa rendahkan, kemudian seseorang itu, jadi intinya begini, kita kembali menggunakan sistem perintah. Perintah itu paling enak, berarti kita jadi raja. Nah kalau pengen jadi raja, lu harus berkualitas dulu sebagai kualitas seorang raja, kalau nggak akan didengar. Ya kan, makanya ada hati adalah raja, pikiran adalah panglima, begitu kan, rakyat itu adalah pasukannya adalah seluruh raganya dia. Berarti kita belajar dulu untuk mengendalikan bagaimana otak kita berada pada kualitas raja.
Jantung kita berada pada kualitas raja, begitu. Pencernaan kita berada pada kualitas raja. Rajanya di pencernaan ya ketosis tadi kan. Ya. Si keton itu dibandingkan glukosa. Ya bukan glukosa jelek, tetapi itu kan pada kondisi-kondisi tertentu ya memang kebutuhannya cuma segitu aja. Iya, ada batas maksimum Dan yang bisa bisa diserap. untuk tidak tidak terlalu ngoyo ke situ lah. Iya, Bisa ke yang lain kan, tapi kan perlu proses adaptasi. betul. Maka biasanya kalau saya pendampingan suka saya tanya, Bapak Ibu lagi diet apa? Oh saya vegan, oke materinya begini. Oh kalau ini keto atau misalnya apa materinya begini. Kenapa? Kan nanti olah nafas jadi supportnya. Contoh, gimana cara nurunin glukosa postprandial? Keto nggak bisa. Olah nafas bisa. Keto taunya milih makanan yang glukosanya lebih rendah persentasenya. Ini sebuah teknik yang penting buat teman-teman, karena buat teman-teman pejuang kanker, ini kita menargetkan di bawah 60, Mas Gunggung. Apalagi bawah 60 kan lebih sadis lagi kan. Ya, ini ada yang bisa nolongin teman-teman gitu ya. Jadi kita kalau misalkan teman-teman mau gunakan teknik olah nafas gitu ya, sehingga bisa terbantu bisa menurunkan GDP di bawah 60, di mana GDP itu adalah GDP arena perangnya teman-teman, ya di situ tuh kanker udah megap-megap di ketofasis seperti itu, Mas. Nah, ini sulit banget buat mereka bisa turun di bawah 60. Akan lebih baik kalau itu ada tekniknya bisa teman-teman kuasain. Di samping nanti kita juga akan lakukan water only fasting nih, Mas. Kita rencana karena GDP di bawah 60 itu cuma bisa diperoleh dengan kalau di keto hanya dengan water fasting. Plus olah nafas nanti. Jadi kalau teman-teman bisa anytime bisa nurunin ke 60, di bawah 60, insya Allah bisa dipercepat penyembuhannya. Ya memang tujuannya itu. Kan? Makanya dulu ketika saya melihat mengenai teorinya otak pencernaan itu, berarti kita bicara masalah perut gitu kan. Ya otomatis orang makan gula naik. Ya. Maka dari itu insulin, orang milih untuk apa yang harus gua makan. Ya. Kalau dia makan karbo 100% konversi menjadi glukosa. Kalau dia makan protein 56%, lemak 10%. Berarti akhirnya orang milih protein dan lemak karena persentasenya lebih kecil kan begitu. Tapi tetap aja gulanya kan akan naik. Nah maka caranya bagaimana menurunkan glukosa postprandial? Ya susah. Orang-orang diet itu nggak punya solusi. Tapi di olah nafas bisa. Dengan ritme nafas tertentu kita bisa turunkan dari mulai 17 sampai 34%. Kan lumayan turun sepertiganya. Misalnya glukosa setelah makannya 200. Turun 30%. Berarti kan turun 60. Jadi 140 tuh. Iya kan? Jadi kan dia tenang. Biasanya kan orang begitu udah makan protein, tetap aja gulanya masih 200, Mas. Habis makan dia langsung panik. Stresnya naik, gluconeogenesisnya juga naik juga kan begitu. Nah ini sih bagus banget ya kalau kita mengkombinasikan gitu ya, teknik olah nafas, terutama nih yang barusan Mas Gunggung bilang, ini teman-teman bisa berpeluang untuk menurunkan gula darah puasanya sehingga bisa di bawah 60. Oke. Jadi ini kita udah mau di penghujung. Siap. Mas Gunggung juga kan ada jadwal juga ya sebentar lagi. Jam 4.15 kelas khusus CA juga sama. Iya, betul. Jadi kita akan lanjutkan lagi teman-teman. Nanti mudah-mudahan kita masih bisa sekali lagi, Mas. Boleh. Itu lagi nanti kita atur lagi waktu untuk bisa istilahnya tuh kita bisa live lagi. Dan juga teman-teman kalau memang betul serius nih ya, saya menunggu aja dari teman-teman. Kalau misalkan kita anggap jumlah tertentu kita bisa jalan ya Mas Gunggung, kita kita jalan. Tapi kalau misalkan enggak, kita akan tampung aja daftar calon pesertanya dan kita umumkan di tanggal berapa kita bisa adakan. Oke. Terima kasih banyak Mas tadi Gunggung. Ada yang nanya YouTube-nya apa? YouTube-nya Mas Gunggung juga. Betul. Kalau TikTok-nya saya masih baru bikin. Jadi kemarin TikTok-nya itu namanya OMG titik napas ritme. Nanti saya ganti juga lah. Untuk saat ini saya baru itulah. Titik napas ritme. Terus saya nanya nih Mas, olah nafas baiknya berapa menit? Ya tergantung nanti tujuannya. Kalau di kita kan ada ritme-ritmenya, ada banyak pilihannya kan. Ya tergantung nanti untuk apanya begitu. Oke, baik. Kayak misalnya pergeseran gelombang otak, ya kalau sudah ahli, gelombangnya sudah bergeser, kurang dari 5 menit juga bisa. Tapi untuk awal-awal paling tidak ya 10 sampai 20 menit lah paling tidak.
Ya, Tapi clear tergantung ya. ritmenya. Nah kalau misalnya ditanya, Mas aku harus latihan untuk pemula ritme berapa? Masuk ke YouTube, ketik Mas Gunggung, cari ritme 55 atau langsung Nah, saja Mas Gunggung 55, enter. Nah, nanti langsung nah, dapat tuh. Ada yang dari oh, mulai 10 menit, 15 menit, 30 menit, oh, satu mulai ikut jam. deh latihannya Ya ya. itu yang dari YouTube dulu aja, icip-icip aja. Nah, apabila berminat silakan kontak ke Mas Yandri ya seperti biasa di bio kita di Nela Dusan Esensial akun TikToknya itu ada tulisan nomor telepon, silakan dikontak aja. Nanti kalau nanti sudah ada, sudah cukup, kita bisa kasih konfirmasi bisa atau tidaknya. Kalau enggak, teman-teman tunggu sampai ada berita dari kita, info berikutnya tanggal berapa yang pastinya acara ini akan terlaksana. Baik Mas Gunggung, terima Siap, kasih banyak ya. sama-sama. Mudah-mudahan gitu, mudah-mudahan ini pembicaraan kita yang cuma singkat sekarang ini bisa bermanfaat bagi teman-teman pejuang kanker dan juga teman-teman penyandang metabolic syndrome lainnya. Dan yang penting jangan putus asa, semoga Allah memberikan hidayah taufik kepada kita semua karena hanya dengan hidayah taufik Mas Iya. ya teman-teman ini bisa memahami apa yang kita obrolin gitu ya sehingga mereka tergerak dan bisa Ya, istiqomah. kalau dari sisi napas ritme sih semuanya itu resonansi, frekuensi dan Ya, gelombang. Jadi ketika kita ketemu sekarang, yang berhasil Zoom sekarang, yang berhasil live ikut sekarang ikut itu sudah ditakdirkan ya, mendengar cerita ini, yes. mendengar obrolan ini kan. Ya, Ya ya, berarti itu momentum. Kita bicaranya momentum. yes. Tinggal actionnya ingin ditindaklanjuti atau tidak ya kembali ke diri kita masing-masing. Iya, Kalau baik. dalam visi misinya kita itu salah satu yang kita sering bilang, jangan menyerah, jangan terserah. Aha, Selama masih ada setarikan nafas, berjuang. yes. Ya, gitu ya teman-teman. Nah, kalau saya sih bilangnya kita bukan menyerah tapi kita berserah, ya kan? Berserah kepada Allah tapi tetap ikhtiar. Nah, yang namanya ikhtiar itu apa aja? Ya ini yang saya selalu ocehin, ketofastosis, Mas Gunggung sekarang juga masuk support kita. Nah, semoga teman-teman bisa ambil ini semua dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga benar-benar membawa kesembuhan. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.